Dari Abu Usaid Malik ibnu Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min Bani Salamah." Ketika kami duduk di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, dan ia berkata, "Hal baqiya min birri abawayya syai'un ubarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, masih adakah cara atau kesempatan yang bisa kami lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih ada. Hadis yang mulia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah tidak ada lagi bersama kita di dunia, ternyata masih Allah kasih kesempatan. Bahkan mungkin kesempatan untuk berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tak lagi bersama kita di dunia justru lebih besar peluangnya yang Allah kasih kepada kita. Kenapa demikian? Karena tak jarang selama mereka masih hidup, mungkin kita ingin berbakti kepada mereka dengan memperhatikan kesehatan mereka. Tak jarang orang tua lebih sehat daripada sang anak. Atau mungkin kita ingin membahagiakan mereka, kita ingin berbakti kepada mereka dengan hasil jerih payah yang kita dapatkan melalui materi. Tak jarang pula orang tua justru lebih kaya daripada sang anak. Atau mungkin kita ingin membahagiakan mereka, ingin memperhatikan mereka, tapi tak jarang karena kesibukan kita mencari nafkah, karena kesibukan kita mengurus anak keturunan kita, justru kita lalai untuk berbakti kepada mereka. Maka ketika mereka sudah tidak ada, mungkin kesempatan jauh lebih luas yang Allah kasih kepada kita. Lalu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang mereka sudah tak lagi bersama kita di dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "As-salatu alaihima." Doakan keduanya, kata Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Ketika anak cucu Adam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya akan terputus pahalanya kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah doa anak yang soleh. Maka ketika mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala ibadah-ibadahnya akan terputus, pahala solat yang mereka kerjakan akan putus, pahala puasa yang mereka lakukan akan terputus, pahala mengaji yang mereka kerjakan akan terputus. Yang mereka harapkan adalah doa anak yang soleh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal istighfaru lahuma. Mohon ampunkan kepada Allah terhadap dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan. Karena tak jarang orang tua karena terlalu cinta dan sayang kepada anak, agama terkadang mereka kesampingkan, syariat agama kadang-kadang mereka langgar, bahkan yang haram pun terkadang mereka perbuat asalkan anak bahagia. Kalau mereka selama hidup masih sempat bertaubat minta ampun kepada Allah, alhamdulillah. Tapi tak jarang orang tua tak sempat minta ampun, tak sempat bertaubat kepada Allah, justru ajal telah mendahuluinya. Maka ketika ini yang terjadi, azab Allah lah yang akan mereka peroleh. Maka anak mana yang rela ketika mereka bahagia di dunia, sementara orang tuanya di alam sana tersiksa dengan azab yang Allah berikan? Maka yang mereka butuhkan adalah minta ampunkan dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan agar mereka bahagia di alam sana, layaknya kita yang mendapatkan kebahagiaan hari ini. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa infazu ahdihima min ba'dihima. Melaksanakan janji mereka setelah kepergian mereka. Mungkin orang tua kita pernah punya janji, karena janji itu adalah hutang, maka kewajiban kita lah untuk membahagiakan mereka dengan cara untuk memenuhi janji yang pernah mereka sampaikan. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, wasilatur rahimi allati la tusulu illa bihima. Dan menyambung tali silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Lalu yang kelima, baginda Rasulullah mengatakan, wa ikramu sadiqihima, dan muliakan kawan-kawan mereka.